Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi energi potensial. Saya Dila Wayuningsih dari kelas 10 E3. Perkenalkan, nama saya Kumar Said dari 10 3. Perkenalkan, nama saya Ramarista dari 10 3. Perkenalkan, nama saya Putri Aditya Kurniata dari 10 3. Perkenalkan, saya Vandiana Radia dari 10 3. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ali Pratama dari 10 E3. A few moments later. Energi potensial adalah energi yang memengaruhi benda karena posisi benda tersebut yang mana cenderung menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Energi potensial: saat orang menarik tali busur lalu menahannya, tali busur mendapat energi potensial. Jika tali busur itu dilepaskan, anak panah akan meleset. Melesetnya anak panah ini adalah akibat usaha yang dilakukan oleh tali busur. Energi potensial ada 3. 1. Energi potensial gravitasi. Ketika ada benda jatuh dari ketinggian, maka ia akan jatuh menimpa tanah. 2. Energi potensial listrik. Energi ini dapat terjadi jika sebuah partikel bermuatan bergerak dalam suatu medan listrik. 3. Energi potensial elastis. Energi potensial elastis atau penegas adalah energi yang dibutuhkan untuk menekan atau meregakan pegas. Ini saya akan menyebutkan ciri-ciri energi potensial. 1. Tidak terlihat secara langsung. 2. Terikat pada posisi atau konfigurasi. 3. Dapat diubah menjadi energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vandiana Radia dari kelompok 6 kelas 10 3. Saya akan menjelaskan tentang materi alat ukur yaitu penggaris. Pertama-tama, apa sih itu penggaris? Penggaris adalah alat ukur untuk mengukur panjang atau jarak antara dua titik. Penggaris biasanya terbuat dari bahan plastik, kayu, maupun logam. Nah, jadi bagaimana tips menggunakan penggaris? Pastikan penggaris dalam kondisi baik dan tidak rusak. Selanjutnya, letakkan penggaris di atas permukaan yang rata dan stabil. Contohnya seperti ini. Pilih skala yang akan kalian ukur, ada cm dan meter. Letakkan ujung penggaris yang 0 cm ini ke ujung yang bidang yang kalian akan ukur. Lalu, baca skala penggaris dengan teliti. Gunakan penggaris yang sesuai dengan satuan yang ingin diukur. Selanjutnya, apa sih kekurangan dan kelebihan penggaris? Kekurangan penggaris yaitu adalah terbatas dalam mengukur objek yang sangat panjang atau sangat pendek. Contohnya seperti ini. Penggaris yang saya gunakan terbilang cukup pendek karena di sini hanya 3 sampai 30 cm. Selanjutnya, penggaris dapat rusak jika tidak dirawat dengan baik. Karena penggaris cepat rusak karena bahannya sangat rapuh. Dan selanjutnya, tidak dapat mengukur objek yang memiliki bentuk kompleks. Penggaris hanya dapat mengukur panjang dan lebar suatu bentuk objek. Memerlukan kalibrasi yang tepat untuk memastikan akurasi. Selanjutnya, apa itu kelebihan penggaris? Penggaris mudah digunakan dan dipahami karena penggaris hanya dapat mengukur panjang dan lebar suatu objek, relatif murah dan terjangkau. Penggaris hanya berkisaran harga 2.000 sampai 5.000 rupiah. Dapat digunakan dalam berbagai situasi, akurat dalam mengukur panjang objek. Sekian, kesimpulannya adalah penggaris salah satu alat ukur yang sangat mudah digunakan dan mudah untuk dijumpai. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ali Pratama dari kelas 10 E3 dari kelompok 6. Saya ingin mempresentasikan tentang fungsi meteran. Meteran adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang atau jarak antara dua titik.
Meteran berfungsi untuk memberikan hasil pengukuran yang akurat dan presisi. Jenis-jenis meteran. 1. Meteran lipat. Meteran yang dapat dilipat dan disimpan dengan mudah. 2. Meteran digital. Meteran yang digunakan teknologi digital untuk memberikan hasil pengukuran yang akurat. 3. Meteran laser. Meteran yang menggunakan teknologi laser untuk mengukur jarak dengan akurat. Cara penggunaan meteran. 1. Pastikan meteran dalam kondisi baik dan tidak rusak. Letakkan meteran di sepanjang objek yang ingin diukur. Tiga, baca hasil pengukuran pada meteran. 4. Pastikan untuk mengaplikasi meteran sebelum digunakan. Kelebihan meteran. 1. Akurat dan presisi dalam mengukur panjang suatu jarak. 2. Mudah digunakan untuk dipahami. 3. Dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti konstruksi, teknik, dan desain. Kekurangan meteran. 1. Dapat merenggangkan atau rusak jika tidak dirawat dengan baik. 2. Memerlukan kalibrasi yang tepat untuk memastikan akurasi. 3. Dapat terganggu oleh faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Dan materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.